I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. Then she said, Baik, materi pertama tentang pengenalan profesi kependidikan. Profesi adalah suatu pekerjaan yang memerlukan suatu keahlian khusus yang diperoleh melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara efektif mengembangkan potensi di dalam dirinya. Terdapat 3 jalur pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan formal. Pendidikan formal seperti SD, SMP, dan SMA. Kedua adalah pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal seperti bimbel dan les, dengan tujuan untuk menambah dan menyempurnakan pengetahuan yang didapatkan oleh atau didapatkan dari pendidikan formal. Dan yang ketiga adalah pendidikan informal, pendidikan yang berada di dalam lingkup keluarga. Selanjutnya, dalam pendidikan Indonesia, kita memperoleh beberapa pengetahuan, yaitu pengetahuan tentang moral, agama, dan kedisiplinan, dan masih banyak lagi. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, dan sebagainya, atau orang-orang dalam melaksanakan tugasnya akan berhadapan secara langsung dan berinteraksi terhadap peserta didik untuk melakukan proses pendidikan. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Nah, tadi kan sudah disebutkan terdapat begitu banyak profesi-profesi kependidikan yang dimana mereka memiliki peran dan tugas masing-masing dalam membentuk dan membangun suatu pendidikan yang baik dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, dalam dunia pendidikan, perlu dan penting adanya suatu kolaborasi demi menciptakan suatu pendidikan yang baik dan nyaman. Jadi, apa sih kolaborasi itu? Kolaborasi adalah kemampuan untuk berbagi ide dan pemikiran secara terbuka bersama orang lain dan menghasilkan suatu tanggapan, jawaban, gabungan, dan solusi mengenai topik atau masalah tertentu. Kolaborasi memadukan antara gagasan, kepercayaan, dan teori yang berbeda-beda pada masing-masing pribadi individu, sehingga menghasilkan sebuah penjelasan atau solusi yang mencerminkan keberagaman kelompok itu sendiri. Kolaborasi juga membantu pendidik untuk berkomunikasi, memanajemen waktu, dan memecahkan suatu masalah. Nah, proses kolaborasi ini melibatkan diskusi, argumentasi, dan refleksi mengenai tugas atau masalah yang ada yang dapat mengarah pada pemrosesan informasi yang lebih dalam. Agar kolaborasi ini menjadi efektif, anggota kelompok pendidik atau yang berprofesi kependidikan harus secara aktif berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Proses kolaborasi dalam dunia pendidikan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya, yang pertama yaitu membangun dialog mendalam. Maksudnya adalah merujuk pada komunikasi yang melibatkan diskusi panjang dan mendalam tentang masalah gagasan dengan secara lebih dalam, yang bertujuan untuk membangun koneksi emosional, saling memahami, dan mencapai pemahaman yang lebih mendalam. Dengan secara tidak langsung, hal ini dapat menciptakan ruang aman untuk berbagi pengalaman, mengatasi tantangan, dan memperkuat hubungan interpersonal. Nah, yang kedua, ada membangun visi misi bersama, yaitu saling membangun suatu komitmen antar profesi kependidikan atau antar kelompok profesi kependidikan. Nah, yang ketiga, membangun kepercayaan. Kepercayaan merupakan salah satu kunci sukses sebuah hubungan. Jika tidak ada rasa saling percaya antar sesama yang kuat, kolaborasi yang dijalani pun tidak akan terasa nyaman, bahkan rentan mengalami sebuah masalah. Tidak hanya itu, kepercayaan juga penting untuk berbagi pengetahuan. Sederhananya, ketika anggota tim percaya satu sama lain, maka mereka jauh lebih mungkin untuk saling berbagi pengetahuan yang mereka miliki. Dan yang keempat, ada komitmen. Secara umum, komitmen adalah suatu keadaan di mana seseorang kemudian menjalin keterkaitan dalam diri sendiri dengan orang lain. Dalam dunia pendidikan, komitmen bisa diartikan sebagai rasa saling percaya satu sama lain dan memiliki rasa keterikatan.
Dan yang terakhir yaitu berbagi pengetahuan. Berbagi pengetahuan adalah tindakan pertukaran informasi antar orang atau antar organisasi dalam suatu profesi kependidikan. Penting para profesi kependidikan berkolaborasi, saling berbagi pengetahuan, karena dengan melakukan ini, mereka bisa melakukan proses pertukaran informasi, ide, wawasan, dan pengalaman antar individu atau tim dalam suatu organisasi. Hal ini dapat terjadi dengan melakukan seperti percakapan, pendampingan, program pelatihan, dan platform digital. Berbagi pengetahuan dapat berdampak positif pada keterlibatan profesi-profesi kependidikan. Ketika para profesi kependidikan merasa dihargai atas pengetahuan dan keahliannya, mereka cenderung merasa termotivasi dan berkomitmen terhadap pekerjaan mereka. Selain itu, berbagi pengetahuan dapat menghasilkan lingkungan kerja yang lebih kolaboratif dan mendukung. Nah, ini adalah gambar jalinan kemitraan antara keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat. Berdasarkan gambar ini menunjukkan bahwa peserta didik merupakan sentral kolaborasi atau kemitraan antara tripusat pendidikan. Artinya, apapun yang menjadi kiprah ketiga pilar pendidikan tersebut dalam membangun kolaborasi bertujuan untuk kepentingan peserta didik. Kolaborasi menjadi pilihan terbaik bagi aktor yakni sekolah, orang tua, dan masyarakat dengan saling bekerja sama secara terencana, sistematis, mengacu pada visi dan misi bersama. Maka akan terciptalah suatu kondisi sekolah yang baik. Kolaborasi pendidikan sangat penting dan tidak boleh menjadi penghalang dalam menyelesaikan permasalahan pendidikan di Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa masalah dan solusi kolaborasi pendidikan yang dapat digunakan. Yaitu yang pertama ada meningkatkan kualitas pendidikan. Kolaborasi seperti antara pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, dan dunia usaha akan memungkinkan peningkatan standar pendidikan di Indonesia. Nah, yang kedua itu ada mengatasi kesenjangan pendidikan. Kolaborasi pendidikan dapat membantu mengatasi kesenjangan pendidikan di Indonesia, khususnya antara seperti kelompok sosial, kaya dan miskin. Yang ketiga itu ada mengatasi keterbatasan sumber daya. Kolaborasi pendidikan memungkinkan pertukaran sumber daya dan pengalaman antara lembaga pendidikan, seperti halnya contohnya seperti sekolah, universitas, dan lembaga pendidikan lainnya. Hal ini akan membantu mengatasi keterbatasan sumber daya dan memastikan pendidikan yang baik bagi seluruh anak di Indonesia. Dan oleh karena itu, kerjasama pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan pendidikan di Indonesia. Materi selanjutnya itu ada persiapan diri untuk berkomunikasi dalam bidang pendidikan. Dalam Yasin tahun 2015, unsur-unsur pendidikan yang melibatkan komunikasi yang terdiri dari yang pertama itu ada subjek yang dibimbing atau peserta didik yang dimana dalam proses komunikasi berperan sebagai komunika yang dimana penerima pesan yang disampaikan oleh komunikator atau peserta didik. Yang kedua itu orang yang membimbing atau pendidik yang dimana dalam proses komunikasi berperan sebagai komunikator yang menyampaikan pesan atau informasi yang biasanya berupa materi pelajaran. Yang ketiga itu ada interaksi antara peserta didik atau komunikan dengan pendidik atau komunikator. Yang keempat itu ada ke arah mana bimbingan ditunjukkan atau tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan juga sangat dipengaruhi oleh apakah komunikasinya berjalan efektif atau tidak. Terus ada pengaruh yang diberikan dalam bimbingan atau materi pendidikan. Yang keenam, ada cara yang digunakan dalam bimbingan atau alat dan metode berupa proses komunikasi berlangsung dalam artian bagaimana metode pengajaran yang dilakukan. Peserta didik akan dapat menangkap materi pelajaran jika komunikasi berjalan dengan efektif. Yang ketujuh itu ada tempat di mana peristiwa berlangsung atau lingkungan pendidikan.
Oke, selanjutnya saya Eka Putri Sofiani dengan MPM 070 akan menyampaikan tentang unsur-unsur yang terdapat dalam proses komunikasi. Nah, unsur-unsur yang terdapat dalam proses komunikasi ini ada 5, yaitu yang pertama ada sumber pesan atau komunikator, yang kedua ada pesan atau message, yang ketiga ada perantara atau channel, yang keempat ada penerima pesan atau komunikan. Nah, yang terakhir ini ada umpan balik atau feedback. Penjelasannya yaitu yang pertama ada sumber pesan atau komunikator. Ini merupakan orang yang menyampaikan pesan atau message kepada orang lain. Nah, yang kedua ada pesan atau message. Ini merupakan informasi, isi atau materi yang ingin disampaikan dalam pendidikan. Nah, biasanya itu berupa seperti materi pelajaran. Nah, yang ketiga ada perantara atau channel yang digunakan dalam menyampaikan pesan. Ini biasanya dalam proses pembelajaran. Perantara atau channel dapat berupa seperti papan tulis, OHP, atau proyektor, dan media pendidikan lainnya. Nah, yang keempat ada penerima pesan atau komunikan. Ini merupakan orang yang menerima pesan dari sumber pesan tadi atau komunikator. Nah, yang terakhir ada umpan balik atau feedback. Ini merupakan bagian atau unsur integral dalam komunikasi yang memungkinkan atau diharapkan pembicara atau sumber memonitor proses. Nah, ini dilaksanakan dalam rangka mencapai respon yang diharapkan dari pihak penerima. And I said, nah, bule, no matter where I go, you know I love 'em all. She said, hola, como esta?